Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tonjong Brebes, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi pada rekan saya, dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Eksi Ernawati SPD, guru mapel kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eksi, bagaimana kabarnya Bu Eksi? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik Bu ya. Ya, mohon maaf Bu, ini sebelum Bu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan Bu Eksi dalam mempersiapkan pembelajaran nanti di kelas, kemudian juga untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang jalannya pembelajaran Bu Eksi di kelas. Kemudian Bu Eksi ini berarti mengajar mapel apa Bu? Animasi 3 dimensi Bapak. Oh ya, berarti animasi 3 dimensi Bu ya. Animasi 3 dimensi berarti mapel kejuruan Bu ya. Oke. Ya, mapel kejuruan di kelas berapa Bu? Di kelas 11 dan 12. Kelas 11 dan 12. Baik Bu, pada kesempatan kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan kegiatan. Untuk yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Eksi capai ini kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran kali ini nanti saya akan mengimplementasikan teknik gerak atau animasi. Yang kedua itu tujuannya yaitu mengimplementasikan teknik visual atau asset creation. Berarti tujuannya untuk memvisualisasikan teknik gerak Bu ya? Iya. Teknik gerak berarti nanti lebih fokus ke 2 dimensi atau 3 dimensi? Ke 3 dimensinya. 3 dimensi. Itu untuk yang tujuan pembelajaran Bu ya? Iya. Ya baik. Kemudian kira-kira untuk area pengembangan Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Area pengembangan di sini saya gunakan itu 2 segi Pak. Yang satu Ya. segi pengetahuan. Pengetahuan. Yang kedua itu ada segi keterampilan. Untuk Ya. segi pengetahuan itu sendiri, jadi kami itu membelajarkan anak bagaimana sih pemahaman terhadap analisis teknik, kemudian dalam membuat gerakan animasi termasuk Ya. adalah visual aset kreasinya. Ya. Kemudian untuk yang segi keterampilannya itu anak itu akan mempraktekkan langsung Ya. yang dibuat dalam bentuk gambar. Ya. Jadi kita manual dulu, kemudian kita aplikasikan ke digital di komputer. Bagaimana gerakan karakter maupun non karakter sehingga nanti dinamikanya akan didapat dengan sempurna. Ya, berarti yang saya tangkap area pengembangannya adalah ada 2 Bu ya, terkait dengan pengetahuan, kemudian keterampilan untuk pengetahuan tadi analisisnya, kemudian keterampilan juga menerapkan dalam aplikasi 3 dimensi Bu ya untuk unsur geraknya. Kemudian dari pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan di kelas, kira-kira strategi apa yang Bu Eksi nanti dipersiapkan Bu? Ya, untuk strategi pembelajarannya Pak, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Ya. yaitu berdasarkan minat dan bakat siswa. Ya. Karena memang di sini itu ada 2 tipe siswa, yang satunya itu sukanya membuat story, Ya. yang satunya kemudian sukanya menggambar. Jadi nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok. 2 kelompok. Ya. Ya. Berarti pembelajarannya berbasis kelompok ya. Ya. Ya, kemudian terkait dengan model pembelajaran Bu nanti yang akan diterapkan Bu Eksi bagaimana Bu untuk model pembelajarannya? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PJPL Pak, yaitu Project Based Learning, karena Ya. nanti akan berbentuk tugasnya adalah produk. Kemudian Bu. Ya. selanjutnya Berarti fokus ke project based learning Bu ya. Iya. Berarti nanti setiap anak dikasih tugas project atau bagaimana? dikasih tugas project Pak. Itu nanti tugasnya apa per kelompok atau individu atau gimana terkait dengan tugas project? Kalau misalnya masih di kelompok itu berarti ya nanti tetap kelompok Pak, cuma nanti kan ada leadernya, Ya. kemudian ada yang membantu di tim anggota. Oh, berarti ada tim anggota juga Bu ya. Ya. Kemudian terkait dengan metodenya Bu, metode pembelajaran yang nanti Ibu siapkan nanti kira-kira apa Bu?
Metodenya itu ada metode diskusi kelompok Bapak, Ya. kemudian ada yang namanya itu demonstrasi, Demonstrasi, kemudian LKPD, ya NKPD, kemudian adalah yang satunya itu adalah penugasan dan tanya jawab. penugasan dan tanya jawab. Ya, baik Bu. Kemudian terkait dengan kesiapan Bu, kesiapan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti, media pembelajaran mau seperti apa Bu? Oke. Untuk media pembelajarannya kami sudah menyiapkan yaitu ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran terkait simulasi demonstrasi tadi Pak. Berarti semacam video tutorial Bu? Iya. Ya. Kemudian termasuk adalah ada model manekin Pak yang terbuat dari kayu itu Manekin, untuk ya. untuk memudahkan mereka membuat gerakan yang animasi tadi yang secara manual. Ya. Terus terkait dengan tadi media pembelajaran berarti Ibu sudah siapkan Bu ya. Ada PowerPoint, kemudian ada manekin, kemudian ada video tutorial yang harapannya itu kan anak bisa apa namanya belajar seefektif mungkin, sebaik mungkin Bu ya. Akan tetapi kan itu karena terkait dengan kegiatan praktek Bu, berarti nanti prakteknya di mana Bu? Prakteknya itu biasanya karena di pembelajaran robot itu ada 7 jam Bapak. Ya. Jadi paling pas itu adalah di jam pertama, misalnya kita ambil setengah jam saja untuk demonstrasi sebentar termasuk video pembelajaran tadi. Ya. Video pembelajaran paling durasi itu adalah tidak ada sampai 3 menit Bapak. Insya Allah 3 menit. ini habis ya. Ya. Terus lebihnya anak untuk membuatnya itu di mana Bu? Membuatnya itu langsung pada saat di jam, kalau nggak di jam ketiganya berarti di jam keempat Bapak. Berarti Karena anak ketika membuat tadi unsur gerak tadi itu membuatnya dengan menggunakan alat atau bahan apa gitu? Oh gitu. Untuk media alatnya kita menggunakan kertas HPS dulu Pak. Kertas Kemudian HPS, ya. alatnya itu ada pensil dan Ya. hapus. Ya. Terus kira-kira pembelajaran yang mungkin Bu Eksi lakukan sebelumnya terkait dengan materi gerak ini apakah ada permasalahan Bu? Sebenarnya kadang ada sedikit permasalahan Bapak. Apa Kadang Bu karena permasalahan, Bu? jamnya kita itu hampir 7 jam. Ya. Kadang ada sedikit lah Pak, ketika anak itu sedikit merasa jenuh. Sehingga Ya. biasanya saya itu memberikan ice breaking sedikit Pak. Sehingga untuk mencairkan suasana mereka tidak jenuh. Seperti itu. Ya, berarti karena waktu jam pembelajaran di kejuruan ini 7 jam, jadi lumayan banyak Bu ya. Jadi anak kadang merasa jenuh ya Bu ya ketika praktek. Nah, terus kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan agar anak selama 7 jam itu tidak jenuh Bu? Iya, ya termasuk tadi yang saya sebutkan Bapak ada ice breaking. Seperti Kadang ya. juga saya adalah mendekati mereka, termasuk bagaimana, apakah ada sesuatu yang Anda bingungkan, Ya. kemudian agar mereka menarik. Kadang saya sisipkan sedikit video di depan, Ya. entah itu mode virtualisasi atau mode video yang lainnya yang bisa membuat mereka itu lebih bersemangat dalam belajar. Berarti ada SPG Bu ya. Iya. Ada SPG, kemudian ada video yang mungkin sifatnya hiburan paling kan Bu ya. Nah, terkait dengan langkah yang sudah tadi Bu Eksi terapkan di kelas dengan menggunakan ice breaking, bagaimana respon yang anak dapatkan Bu? Alhamdulillah Pak, respon anak-anak itu sangat bagus. Ya. Nah, mereka itu berpikir, Bu, ternyata pembelajaran dengan metode seperti ini membuat kami lebih senang, kemudian lebih nyaman, termasuk lebih enak untuk dilakukan daripada yang sebelumnya Pak. Ya, terkait dengan efektivitas pembelajaran bagaimana? Sebenarnya efektif Pak. Lebih efektif ya, karena diselingi dengan ada sedikit SPG Bu ya, jadi anak tidak ngantuk dari SPG-nya dia. Ya, baik Bu, tadi sudah saya dapatkan informasi dari Bu Eki tentang kesiapan Bu Eki dalam praktek mengajar. Nanti untuk praktek mengajarnya nanti Ibu di hari apa, kelas berapa Bu? Nanti di hari Rabu Bapak itu di Hari Rabu. jam pertama sampai jam ke-7 Ya. di kelas 11 animasi. Di hari Rabu di kelas 11 animasi Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Mungkin sedikit saya simpulan bahwa nanti dari percakapan tadi yang sudah bereksi ini sudah saya dapatkan kesiapan, bagaimana kesiapan Bu Eksi. Kemudian terkait dengan kegiatan yang hari ini lakukan Bu, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan saya hari ini atau percakapan kita hari ini kira-kira apa Bu? Gini Pak,
ini akan membuat kami itu lebih siap dalam pembelajaran, Pak. Lebih siap dalam pembelajaran Bu ya. Ya, lebih siap karena tadi sudah diantisipasi biar terkait dengan pembelajaran nanti ya. Baik Bu Esi, untuk kegiatan pra observasi cukup dulu. Nanti setelah kegiatan observasi ini pra observasi ini nanti akan masuk ke kegiatan observasi Bu di kelas. Kemudian nanti setelah observasi di kelas, tahap berikutnya kita masuk ke tahapan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini akan dihadiri juga oleh Ibu pengajar praktek atau Ibu PP. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita, dan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bu Esi atas waktunya. Demikian perbincangan saya dengan Bu Esi terkait dengan kegiatan pra observasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk anak didik kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan disiapkan dan berdoa dulu, Mas Reza. Silahkan. Dan saya Galih, belum siap berat untuk mengawali kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih. Selanjutnya akan saya absen dulu ya. Agis Yunika Bahri. Ya. Aida Rimadani. Anggun Amelia Sari. Ardian Esar Syahbani. Arzeti Cantika Syah. Dan pembelajaran hari ini? Ya, sip. Silakan untuk PC sudah siap ya? Ya, buku siap? Alat tulis lengkap? Ya, oke. Nih, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu membuat animasi sederhana, yaitu bola yang jatuh di atas tangga menggunakan aplikasi Blender, gitu ya. Namun sebelumnya akan saya paparkan sedikit mengenai materinya. Kalian masih ingat dengan 12 prinsip animasi di kelas 10 dulu? Sudah ya? Iya. Itu kan ada 12. Coba diantaranya, bolehlah siapa yang kira-kira bisa? Izin menjawab, menurut saya ada 3 dari prinsip animasi, yaitu timing, pose to pose, dan arch. Demikian dari saya. Iya. Silakan berikan aplaus pada Mbak Ica. Iya, yang tadi disebutkan sama Mbak Ica benar, ada 3, tapi masih ada sekitar berarti 9 ya. Itu ada straight and street, terus kemudian ada apa? Masih ada yang ingat nggak? Selain post to post yang tadi, ada yang namanya? Kemudian ini akan saya paparkan pembuatan animasinya, langsung udah di rigging. Ya, silakan lihat ke layar proyektor sana. Nanti tugasnya adalah Anda membuat animasi seperti ini. Namun nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Itu nanti ada yang tim skenario, kemudian tim story, tim aset atau modeling, dan yang satunya adalah tim animate. Seperti itu ya. Saya akan play di sini. Ya. Bolanya menggelinding. Tadinya jatuh dari atas, kemudian menggelinding di tangga. Oke. Ya, silakan perhatikan adegannya itu. Untuk tim skenario, nanti saya minta Anda membuat konsepnya. Untuk menentukan bagaimana adegan dari awal sampai jatuh. Kemudian tim story itu buat dari
efeknya bagaimana, backgroundnya bagaimana, kemudian kameranya seperti apa, termasuk dari efeknya di adegan atau animasi yang nanti kalian buat. Setelah nanti per timnya selesai mengerjakan tugas tersebut, memang yang nanti bergerak harus sedikit agak lebih cepat itu adalah tim skenario dan tim story. Kemudian nanti untuk tim aset dan tim modeling dan yang tim animate itu nanti juga saling bekerja sama. Nanti dari masing-masing tim, silahkan leadernya presentasi di depan. Seperti itu ya. Oke, minta tolong kembali ke depan sini. Setelah saya paparkan yang tadi, ya, itu kan kita pakai aplikasi Blender yang 3D. Itu memang dalam pembuatan kalau menurut saya itu paling efisien. Ya kan? Proses per langkah. Coba setelah saya paparkan ini ada pertanyaan enggak? Iya, silahkan Mbak Nur. Iya, ya terima kasih. Aplaus buat Mbak Nur. Oke, kita ke tahap inti ya untuk pembelajaran kali ini. Silahkan di antara kalian untuk yang di sebelah kiri saya, berarti kanan dari kalian, silahkan mengelompok untuk tim skenario. Sebelah sana? Iya. Apa yang di mana? Oh ya, salah. Sedirnya berarti Mbak Agis kalau nggak salah. Silakan nanti yang di sini tim skenario, yang di tengah ada tim story, kemudian yang sebelah paling kiri saya itu adalah tim aset atau modeling, dan yang paling sebelah kanan saya ada tim animate. Ya, silakan Anda bekerja dari sekarang. Akan saya bagikan kertas sebagai catatan di mana nanti kalian bisa mencatat hal-hal yang perlu dicatat di situ untuk bahan presentasi di depan. Sebentar ya. Iya, saya kasih waktu Anda adalah sekitar 45 menit dari sekarang. Yuk, silakan. Buat ah. Bolehnya langsung dari awal. Nyalain aja nggak apa-apa. Coba lihat. Oke. Saya melihat sedikit sambil observasi, itu masih ada yang kurang sedikit lagi. Yuk, kerjakan. Iya, saya rasa waktunya udah pas nih, udah 45 menit berlalu. Silakan untuk masing-masing leader tim maju ke depan. Ya, silakan geser ke sana sedikit. Ya, ya cukup. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari masing-masing jadwal
Dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Lutfi Bayaki dari kelompok modeling. Kenalkan, nama saya Yusri Kabari dari kelompok skenario. Kenalkan, nama saya Zara Masahan dari kelompok story. Kelompok skenario. Berdasarkan diskusi kami menentukan konsep skenario modeling bola yang jatuh dari atas mengenai tangga, kemudian memantul dengan durasi waktu 3 detik, kemudian menggelinding dengan durasi waktu 2 detik, dan jatuh di tangga selanjutnya dengan durasi waktu 1 detik. Saya dari perwakilan kelompok story dengan konsep adegan scene 1, cut 1, durasi 3 detik dengan aksi bola jatuh dari atas tangga. Dialog tidak ada, efek suara bola jatuh. Background putih polos, kamera zoom in. Selanjutnya masih di scene 1, cut 2, durasi 2 detik. Aksi bola menggelinding, dialog tidak ada, efek tidak ada, background putih polos, kamera zoom in. Dan yang terakhir scene 1, cut 3, durasi 1 detik dengan aksi bola jatuh di tangga sebelumnya. Dialog tidak ada, efek tidak ada, background putih polos, kamera zoom in. Untuk saya dari waktu ini bola yang sudah jadi. Untuk modifier yang pertama yaitu bevel, yang kedua edge, yang ketiga subdivision, yang keempat house, yang terakhir subdivision. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk warnanya sendiri yang pertama yaitu warna putih dan warna hitam polos. Ya, silahkan untuk yang tim animate. Ya. Animate akan menjelaskan teknik yang kami gunakan. Kami membuat perubahan gerakannya pada frame ke-12 itu adalah perubahan pertama dari gerakannya, yaitu dari bola yang tadinya di atas terus turun ke bawah tangga. Terus gerakan jatuh ke tangga berikutnya, tetapi ada ancang-ancangnya gitu teman-teman. Jadi nggak langsung turun ke tangga yang di sini, tapi dia ke atas dulu kayak mau turun gini. Nah, hasilnya seperti ini, tolong diperhatikan ya. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari perwakilan tiap-tiap kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman kita yang di depan ya. Ya, terima kasih. Pembelajaran dari kalian. Ini waktunya sudah lumayan kurang 10 menit selesai. Silakan untuk refleksi pembelajaran. Adakah di antara kalian yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Nama saya Ardena Sasebani. Di sini saya akan Sebentar. Ya, biar ya ulang. pembelajaran hari ini. Setelah saya belajar mengenai animasi bola menggunakan aplikasi Blender, saya merasa senang karena saya dapat mengetahui bahwa membuat animasi bola bisa menggunakan dengan aplikasi Blender dengan sangat efisien. Terima kasih. Ya, aplaus buat Mas Esar. Ayo, coba masih ada satu kesempatan lagi. Adakah? Oh iya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Soal Museum Plaza, di sini saya juga akan mencoba merefleksikan pembelajaran hari ini. Kalau menurut saya pembelajaran animasi kali ini sangat menarik karena ternyata pembuatannya tidak serumit seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Reza. Aplaus buat Mas Reza. Ya, oke. Pembelajaran kali ini udah selesai. Namun dari refleksi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian, memang itu benar adanya. Mungkin ada beberapa di antara kalian juga mendapatkan motivasi yang baru setelah belajar di sini. Ya, oke. Pembelajaran kali ini sudah dipraktekkan dengan baik oleh kalian. Jangan lupa untuk tetap di rumah ekspor diri. Tugas yang sudah saya share di grup,
jangan jangan dihilangkan, harus selalu diingat bahwa deadline kita adalah masih 3 kali pertemuan ke depan. Pembelajaran kali ini terima kasih sudah berjalan dengan lancar, yang pastinya adalah kerjasama kita semuanya. Jangan lupa tugas yang udah saya berikan lewat grup WA dikerjakan dengan baik, dengan maksimal. Saya tunggu berarti 3 pertemuan ke depan itu harus selesai. Jangan lupa selalu eksplor diri dengan aplikasi Blender yang sudah kami berikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan saya Sukusno dari CPT Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bu Eksi Ernawati selaku guru kejuruan animasi ya Bu dari SMKN Satujong, kemudian juga ditemani oleh Bu Nurul Sofa Aulia selaku pengajar praktik. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan langsung saja Bu mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Eksi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang sudah dilakukan Bu Eksi kemarin ketika di kelas Bu ya, pembelajaran ya. Ya, untuk yang pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Eksi setelah melakukan kegiatan observasi di kelas kemarin? Ya, perasaan saya itu Pak, dari pembelajaran sebelumnya kan saya tidak menggunakan metode yang berdiferensiasi. Setelah saya menggunakan metode itu, saya merasakan itu pembelajaran lebih efektif, kemudian saya lebih mempermudah saya untuk mengetahui bakat dan minat anak itu ternyata ada di story, ada yang di skenario dan yang lainnya. Seperti itu Pak. Ya, terus kalau di runut sebelumnya itu kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ketika observasi kemarin apa? Itu berarti ya di metode pembelajaran, Ya. kemudian pas di termasuk adalah strategi pembelajarannya Bapak. Itu saya bedakan dari yang sebelumnya. Strategi pembelajaran. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan pembedaan tadi Bu? Pembedaannya itu yang sebelumnya saya tidak menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi karena sebelumnya saya biasa pakai ceramah, kemudian kalau yang kemarin itu kan saya pakai yang berdiferensiasi. Ya. Terus dari area pengembangan yang sudah Bu Eksi lakukan, apakah menurut Ibu sudah berhasil atau perlu dilakukan perbaikan Bu? Oh, ya. Kalau menurut saya itu masih Pak, belum begitu berhasil Pak. Soalnya saya tahu itu kemarin ada beberapa siswa yang mungkin dalam kategori ini itu kemampuan untuk pemahamannya agak sedikit rendah, ya paling cuma 2-3 orang. Kalau yang selebihnya tak aman. Ya, kira-kira mengapa Bu? Barangkali Ibu tahu dari tadi anak yang mungkin secara pengetahuan masih rendah itu faktor apa? Oh, ya. Karena memang untuk anak ini agak spesial sedikit Bapak. Ya. Kalau misalnya pembelajaran itu biasanya anak itu kan ada yang sedikit rewel, ada yang ngomong sendiri. Walaupun pada saat itu mereka diam itu kadang saya nggak tahu ternyata diamnya dia itu bukan karena paham, tapi ada sedikit yang kurang paham. Walaupun misalkan ada diskusi, ada pertanyaan juga, tapi karena kembali lagi kemampuan anak Pak. Berarti sudah dikasih kesempatan tapi anak diam gitu Bu ya. Nah, terus bagaimana yang Ibu lakukan agar anak itu bisa ada percaya diri untuk memberikan pertanyaan dan aktif dalam kelas? Untuk yang anak ini rencana saya adalah nanti akan saya khususkan masih dalam jam pembelajaran karena kita 7 jam, paling nanti ada 1 jam ketika mereka yang lain itu sedang berdiskusi, sedang mengerjakan, nanti 3 anak ini akan saya ambil sendiri di depan di komputer depan. Biasanya seperti itu. Berarti semacam kayak pembimbingan khusus gitu ya terhadap anak-anak yang agak kurang gitu ya. Nah, terus dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini, apakah ada kendala yang Ibu hadapi atau kekurangan? Kendala ada Pak sedikit, yaitu tadi paling anak sedikit ramai. Kemudian pemahaman anak juga termasuk adalah ada beberapa media pembelajaran, kayak misalkan kan kita butuh komputer itu ada 34 itu full. Tapi paling nanti ada 2 yang mungkin tidak agak sedikit lemot, jadi nanti yang 2 ini bisa join ke yang lain. Paling itu kendalanya Pak. Ya, tadi dari si anaknya sama dari perangkatnya juga Bu ya.
Nah, terus bagaimana langkah yang Ibu Eksi lakukan untuk mengatasi adanya kekurangan atau kendala yang terjadi? Kalau ini paling nanti kan saya kembali tadi Pak, berarti saya akan alokasikan ada beberapa satu komputer untuk 2 orang karena untuk antisipasi yang tadi kurang. Di antisipasi yang anak yang tadi Bu? Kalau misalnya yang anak kurang paham berarti tadi kan berarti pakai pembimbingan khusus. Ya. Nah, terus kira-kira kapan yang akan Ibu lakukan terkait dengan rencana perubahan tadi? Apa ya? Insya Allah minggu depan Pak. Berarti tanggal berapa ya? Masih di bulan Maret ini untuk pembelajaran yang selanjutnya. Untuk pembelajaran ya. Harapannya apa Bu? Agar pembelajaran berikutnya itu lebih baik daripada pembelajaran yang sekarang. Harapannya adalah khususnya untuk yang apa ya Pak? Ketika anak-anak berdiskusi itu di setiap minat bakat itu ada story, kemudian ada animasi, itu mereka itu lebih bersemangat Pak. Mungkin kalau misalnya yang khusus 3 anak ini yang pembimbingan khusus ketika dengan saya itu mungkin kurang, nanti akan meminta bantuan teman sejawat dengan metode itu. Dengan teman-temannya Bu ya, teman-teman anak tersebut ya. Kira-kira dari pembimbingan yang akan Ibu lakukan apakah sudah efektif? Insya Allah sudah Pak. Sudah bisa memecahkan masalah Bu ya? Bisa. Ya. Kemudian tadi yang terakhir terkait dengan kegiatan pembelajaran Bu, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Rencana tindak lanjutnya adalah setelah pembelajaran ini Pak, saya masih tetap menggunakan metode diferensiasi. Mungkin nanti pengelompokannya akan lebih saya tekankan pada untuk anak-anak yang saya yakini kemarin ada yang lebih unggul, itu akan di-leaderkan. Kemudian nanti ada leader kedua dan leader ketiga kalau misalnya memang diketahui bahwa anak ini mampu untuk menguasai di masing-masing bidang. Jadi dari satu kelas itu mana anak-anak yang mampu itu akan jadi kayak tutor teman sebaya dengan teman-teman yang lain Bu ya. Ya, yang harapannya bisa membantu pembelajaran agar sesuai dengan tujuan Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih untuk kegiatan wawancara terkait dengan pasca observasi. Selanjutnya saya mau minta umpan balik Bu dari Bu Nurul Safa Aulia terkait dengan kegiatan pasca observasi ini Bu. Umpan baliknya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Trisno dan juga Bu Evi, Bu Eki. Iya, Bu Eki untuk coaching pasca observasi. Dari pengamatan saya, untuk coachingnya itu prosesnya sudah lengkap, di mana sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama tadi tujuan itu kan Bapak mengawalinya dengan menanyakan refleksi dulu. Gimana kemarin KBM-nya menurut Ibu? Kan tidak menyertakan Pak Trisno langsung, oh KBM Ibu begini, enggak. Tapi kan mengajak Ibu merefleksikan diri. Kemudian setelah itu dari refleksi itu identifikasinya berupa menanyakan kekurangannya. Serta dilanjutkan rencana aksinya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki itu. Gitu. Tadi kan yang saya tangkap itu berarti yang ketidakpuasan atau mungkin yang menurut Ibu masih ada PR ke depannya itu kaitan diferensiasi kemampuan anak. Ya Bu ya, ada anak yang memang selama proses KBM itu memang kayak diem anteng gitu, tapi ternyata diemnya itu diem paham atau diem malah ngeblank gitu. Kemudian media juga ada beberapa yang memang medianya belum optimal gitu. Serta mungkin Ibu akan melaksanakan inovasi pembelajaran, di mana mengoptimalkan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, yang nantinya akan mengajari anak lain yang ini ya, yang mungkin belum maksimal gitu. Untuk rencana oke, kemudian tanggung jawabnya itu pertanyaan Pak Trisno ditandai dengan pertanyaan kapan, harapan, serta RTL, rencana tindak lanjut. Jadi keseluruhan proses coaching sudah berjalan lancar, cuma sekedar menambahkan next time barangkali pengen lebih optimal lagi coaching itu Pak Trisno bisa lebih menggali lagi. Sebenarnya Bu Evi punya kemampuan, yang saya lihat Bu Evi udah sadar tentang strategi pembelajaran, kemudian melek media pembelajaran yang berpihak pada anak, kemudian diferensiasi juga sama. Ya barangkali Pak Trisno
nanti untuk yang anak yang nggak mampu barangkali ibu ada solusi lain selain tutor sebaya gitu, mungkin seperti itu nanti digali lagi. Ya. Itu bisa Pak. Cukup yang jelas selamat, coaching sudah terlaksana, kemudian harapannya tidak hanya sekedar selesai sampai di sini, Ya. tapi memang ibu bisa meningkatkan kualitas ibu lagi biar lebih wow dalam praktek pembelajaran. Kemudian Pak Trisno juga sama, harapannya bisa sama-sama menginspirasi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu diucapkan kepada Bu Nurul yang telah memberikan umpan balik dalam kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan memberikan harapan kebaikan yang nanti pada akhirnya semata-mata untuk kebaikan anak Bu ya. Dan saya akhiri kegiatan pasca observasi ini dengan alhamdulillah sudah selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.